Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh lagi menikmati pagi yang indah ini. Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, karena firman Allah adalah kekuatan bagi kami, dan firman Allah akan menuntun kami supaya kami menjadi umat-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar kepadamu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Yakobus, ya. Dari surat Yakobus patsalnya yang pertama, ya, atau patsal 1. Kemudian kita akan baca di sana satu ayat, yaitu ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Saudara, kalau kita berbicara pelaku, ya, sekarang ada banyak ya istilah-istilah pelaku. Ada pelaku ekonomi, pelaku bisnis, apa saja saudara-saudara bisnis. Berarti orang yang berada di dalam suatu lembaga, berada di dalam satu bisnis, dan dia menjadi pelaku, ya. Pelaku atau saudara-saudara pemeran, ya, pelaku atau pemeran. Seringkali kita sebut dengan pemain, ya, pelaku, pemeran, pemain. Artinya orang yang melakukan suatu perbuatan, orang yang melakukan suatu perbuatan, saudara-saudara, yang sesuai dengan aturan dan saudara-saudara ketetapan-ketetapan yang harus dia lakukan. Ya, puji Tuhan, di pagi hari ini firman Allah datang kepada kita, mengingatkan kita agar supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku artinya orang yang melakukan. Saudara, kita menjadi pelaku dengan menjadi penonton tentu berbeda, ya, berbeda. Pelaku dengan penonton atau pelaku dengan pengamat. Nah, penonton atau pengamat, mereka itu hanya bermain dengan teori, atau asumsi, atau pendapat-pendapat, ya, sesuai yang mereka pelajari, sesuai dengan yang mereka baca, ya. Kemudian mereka memberikan teori, memberikan suatu arahan, ya, dari apa yang mereka pelajari atau yang mereka ketahui. Berbeda dengan pemain, ya, antara pemain dengan pengamat, antara pemain dengan komentator, antara pemain dengan para teoritis itu berbeda.
saudara-saudara ya. Seringkali kalau kita lihat orang bermain sepak bola, penonton itu rasanya lebih pintar dari pemain. Ya, kalau kita lihat orang pemain sepak bola bermain sepak bola, itu pengamat itu lebih pintar daripada pemain. Ya, mereka tidak pernah tahu sudah betapa sulitnya, betapa susahnya. Nanti kalau kita berbicara suatu pertandingan, yang paling kepengen menang adalah pemain. Yang paling kepengen jadi juara adalah pemain. Tetapi seolah-olah saudara-saudara pengamat lebih pinter ya daripada pemain. Nah, tentu berbeda saudara-saudara. Ya, pelaku dengan pengamat, pelaku dengan penonton. Nah, firman Allah katakan biarlah kita menjadi pelaku firman. Hari-hari ini saudara, kita seringkali mendapat broadcastan, kita seringkali mendapat kiriman ya di grup-grup bagaimana cuplikan khotbah, cuplikan firman. Wah, bagus, hebat, luar biasa. Tetapi saudara-saudara, saya melihat orang lebih suka membagi atau men-share ya khotbah-khotbah itu hanya karena mereka pemain sosmed ya. Sosmed kadang mereka tidak berpikir mereka itu melakukan atau tidak ya. Mereka hanya sekedar share saja, bagi, kirim. Nah, saudara-saudara, firman Allah katakan biarlah kita menjadi pelaku firman. Kenapa saudara-saudara? Kalau firman Allah katakan, Yakobus katakan, kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, kita, firman Allah katakan kita sebagai orang yang menipu ya, penipu. Saudara, saya ingin membacakan beberapa bahayanya kalau kita tidak menjadi pelaku firman ya. Itu berbahaya. Kita baca di dalam Injil Lukas. Pertama kita baca dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 6, kemudian kita akan membaca ayat 46 mulai. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia akan sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, orang yang mendengar firman dan tidak melakukan akan mengalami kerugian ya. Kerugian sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah atau dalam Matius dikatakan di atas pasir ya, dasarnya tidak ada, tidak kuat, tidak kokoh. Jadi datang banjir, datang bencana, rumah itu akan roboh dan semakin hebat kerusakannya. Saudara, orang percaya, orang Kristen yang tidak melakukan firman, dia akan mengalami kerugian dalam hidupnya, terutama dalam kerohaniannya. Saudara-saudara, di akhir zaman, orang-orang yang tidak melakukan firman, dia akan mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, saudara-saudara, ya, jika orang tidak melakukan firman, kita baca dalam Matius 7 ayat 21 dan 23-24, dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian
pembuat kejahatan. Saudara, orang yang mendengarkan firman Allah dan tidak melakukan, di mata Tuhan mereka adalah pelaku kejahatan, pembuat kejahatan. Dan saudara, mereka akan ditolak. Mereka akan ditolak. Saudara, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, penolakan itu sebenarnya bukan nanti pada waktu Yesus datang, tetapi orang yang tidak melakukan firman Allah, dia akan mengalami penolakan. Doanya tidak didengar, doanya nggak dikabulkan, apa saja, saudara-saudara. Ya, bukan nanti pergi pada akhir zaman, tapi orang yang tidak melakukan firman, dia akan mengalami banyak penolakan. Haleluya. Sebab itu marilah saudara-saudara kita menjadi pelaku firman. Orang yang melakukan firman Allah, dia akan kuat, dia akan kokoh. Walaupun ada pencobaan, ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, dia akan kuat dan kokoh. Karena firman Allah katakan, di dalam firman itu ada kekuatan Allah. Ada kuasa Allah di dalam kita melakukan firman. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita. Di akhir zaman ini kita bukan menjadi pendengar saja. Kita bukan hanya menjadi seorang teoritis saja. Tetapi kita mau menjadi pelaku firman. Ya, kalau kita melakukan firman Allah, apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, maka kita akan melihat saudara-saudara, ya, kita akan menjadi anak Tuhan yang kuat dan kokoh. Walaupun ada tantangan, rintangan, Abraham kuat, dia menanti janji Tuhan. Kenapa? Dia adalah orang yang taat dan pelaku firman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Saudara-saudara, kiranya kita akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami sudah dengar firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman. Bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi orang yang bisa berteori, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami menjadi pemeran, kami menjadi pemain Tuhan di dalam pekerjaan-Mu. Kuatkan kami semua Bapa, mampukan kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Umat-umat-Mu sepanjang hari ini Engkau berkati semua Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mau masuk di hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.